History, Misteri, Historia. Mari kita bahas kejadiannya. Cerita ini terjadi di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Ada seorang wanita yang bernama Dedeh Alfi Syahrin alias MP yang berusia 26 tahun. Di daerah Tebet, dia tinggal sendirian di sebuah kos-kosan yang dia sewa. MP ini bisa dibilang hidup dalam kesusahan sejak dia kecil, di mana ketika dia dilahirkan oleh ibunya tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia. Sejak saat itu, dia tidak pernah merasakan kehangatan dari seorang ibu yang melahirkan dia. Tidak hanya kehilangan ibunya saja, dia juga kehilangan sosok ayah kandungnya yang ternyata meninggalkan MP tanpa sebab. Setelah ibunya meninggal dunia, kepergian ayahnya itu menimbulkan pertanyaan banyak orang. Keberadaannya dicari karena harus bertanggung jawab untuk mengurusi anaknya MP yang baru saja lahir. Namun, ketika keberadaan ayahnya dicari, ternyata saudara dari ibunya MP tidak mendapati di mana keberadaan ayahnya tersebut karena ayahnya itu tidak kunjung ditemukan dan keluarga dari ayah MP juga tidak mau mengurusi MP. Akhirnya membuat orang-orang menjadi bingung. Siapa yang bersedia merawat dan membesarkan MP? Karena kan di saat itu semua orang juga punya keluarga dan kesibukan masing-masing. Takutnya kalau harus mengurusi MP, malah nanti yang mengurusi tidak bisa tanggung jawab. Nanti MP malah terlantar, tidak diurus. Sebenarnya ada yang sempat menyarankan agar MP dititipkan ke panti asuhan aja. Namun hal ini sempat disanggah oleh paman dan bibinya yang bernama Baridah, Basir, dan Anjar. Mereka bilang kayak gini, jangan apa-apaan, seperti tidak punya keluarga sama sekali, daripada dikasih ke panti. Ya sudah, aku dan suamiku aja yang mengurus MP. Tidak tega aku harus menelantarkan MP. Ibunya pasti sedih di alam sana. Nah, singkat cerita, akhirnya dari sinilah MP diurus oleh paman dan bibinya. Dan pada saat itu, MP dibawa ke daerah Baya, Banten, ke kediaman paman dan bibinya tersebut. Diuruslah MP ini di sana oleh paman dan bibinya. Dan MP diperlakukan sama dengan anak-anak kandung dari paman dan bibinya yang lain. Pada saat itu, bibinya yang bernama Baridah dan pamannya yang bernama Anjar memperlakukan MP dengan sangat baik. Namun kasih sayang diberikan oleh Baridah. Dan Anjar tidak membuat si MP ini merasa tidak cukup. Dan merasa kayak dia berada di tempat yang tidak tepat. Dia selalu bilang kalau aja orang tuaku masih ada, pasti aku akan bahagia dan tak akan merasakan kekurangan sekarang. Kata MP dengan nada yang bisa dikatakan tidak bersyukur. Padahal kan di saat itu, bisa dikatakan orang tua angkatnya ini sangat bertanggung jawab dan mengurusi MP sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Tapi entah kenapa nih ya sobat, menurut pengakuan dari paman dan bibinya, ketika sudah dewasa, MP ini tumbuh menjadi remaja yang memiliki kontrol emosi yang cukup buruk dan dia juga bisa dikatakan temperamen. Bahkan dia sangat terkenal dengan kenakalannya. Tidak hanya nakal, MP juga sangat tomboy. Semasa sekolah, SMP, MP lumayan disegani oleh teman-temannya nih. Ya bagaimana enggak? Gaya berpakaiannya, MP itu enggak biasa. Ditambah dengan gaya rambutnya yang dicukur pelontos seperti laki-laki. Dan sayang sekali, padahal MP ini memiliki paras yang sangat cantik. MP hanya menempuh pendidikan sampai SMP saja. Sebenarnya, tahun 2004, MP itu ingin melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah STM di kawasan Pancoran Mas Depok. Namun, setelah mendaftarkan sekolah MP, malah berubah pikiran. Di mana ketika itu, si MP ini malah jatuh cinta pada seorang laki-laki. Namanya Sony. Yang mana hal ini membuat pendidikan MP jadi terhambat. Tidak ada yang tahu entah dari mana Sony bisa berkenalan dengan MP. Dan entah kenal sendiri atau dijodohkan oleh teman-temannya, tetapi yang jelas, di saat itu, tidak lama setelah perkenalannya dengan Sony, di tahun 2004, MP memilih untuk menikah dengan Sony, dan sekolahnya harus terputus begitu saja. Nah, sejak menikah dengan Sony, MP ini benar-benar berubah drastis penampilannya. Yang semula MP ini berpenampilan tomboy, tiba-tiba dia berubah menjadi perempuan yang feminim dan senang berdandan. Pokoknya nih, sobat si MP ini kelihatan sangat cantik setelah dia menikah, dan orang-orang aja sampai pangling melihat kecantikannya. Singkat cerita, dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang anak, laki-laki yang bernama Seno. Nah, namun, usia pernikahan MP dan Sony ternyata tidak berlangsung lama, di mana ketika tahun ke-2007, Seno di saat itu, yang masih balita, MP dan Sony harus bercerai karena banyaknya masalah yang mereka hadapi di pernikahan mereka, terutama permasalahan ekonomi. Atas segala pertimbangan, akhirnya mereka memilih untuk berpisah atau bercerai.
Empi akhirnya menjanda di usianya yang masih sangat muda. Di saat itu, anaknya yang bernama Seno kemudian diambil hak asuhnya oleh orang tua dari Sony dan mereka tinggal di Gang Mangga 2 Pancoran Mas Depok. Namun, ternyata hubungan antara Seno dengan ibunya tampak tidak baik-baik aja. Entah Empi yang tidak mau menemui anaknya itu, atau pihak keluarga Sony yang justru melarang mereka bertemu. Yang jelas, Empi ini tidak dekat dan tidak pernah bertemu dengan anaknya lagi. Semenjak dia bercerai dari Sony. Setelah bercerai itu, Empi yang putus sekolah tidak punya modal pendidikan, tidak punya modal akademis, akhirnya bingung untuk mencari pekerjaan. Ditambah lagi, dia hanya lulusan SMP dan langsung menikah. Jadi, tidak punya pengalaman bekerja. Pada saat itu sebenarnya, si Empi ini mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan, namun pekerjaan-pekerjaan itu tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Empi. Gajinya tidak seberapa, dan ya menurut Empi itu tidak akan bisa menghidupi dia. Jadilah si Empi ini memutuskan untuk tidak mengambil tawaran itu, pekerjaan tersebut. Lalu sampai pada suatu waktu, si Empi yang sudah terkenal karena nakal sejak SMP, kemudian kepikiran untuk menjadi wanita penghibur. Pada saat itu, kebetulan dia memiliki seorang teman yang sudah terlebih dahulu berkecimpung di dunia malam tersebut. Temannya ini suka cerita, dan membagikan pengalaman kepada si Empi. Dia mengatakan bagaimana gampangnya mendapatkan uang dengan pekerjaan seperti itu. Akhirnya si Empi ini jadi tahu semua hal yang dijalankan oleh si temannya. Nah, mulailah nih pada saat itu. Empi tertarik dan mulai bertanya-tanya soal jumlah bayaran, serta resiko-resiko jika menjalankan pekerjaan seperti itu. Saat itu, temannya menjelaskan. Empi yang mendengar hal itu semakin tertarik dan mantap hatinya untuk mencoba pekerjaan haram tersebut. Setelah bertanya-tanya pada temannya dan dia paham, tanpa pikir panjang, dia mencoba untuk memulai pekerjaannya sebagai penghibur. Dia mulai mendaftarkan dirinya pada satu platform online yang menjual jasa untuk melayani para pria. Dan di saat itu, si Empi ini tidaklah menjadi pekerja yang biasanya mangkal di pinggir jalan. Dia bisa dikatakan, ya main pintar. Di mana si Empi ini menjalani profesi dengan cara online yang hanya bisa dipesan dan bertransaksi melalui platform saja. Lalu, selain itu, Empi juga sering mendapatkan pelanggan dari akun Twitter, karena memang di saat itu, banyak orang yang kesepian mencari pasangan melalui Twitter. Lalu setelah berhasil mendaftarkan diri, karena parasnya yang sangat cantik membuat banyak pria langsung M-booking atau mengorder Empi. Dan di saat itu, Empi membuat satu akun yang diberi nama dengan nama Tata Cabi. Nah, mulailah dia bekerja. Dan di saat itulah, banyak pria-pria yang berbeda keluar masuk ke kamar kos-kosan Empi. Empi di saat itu sangat senang melakukan pekerjaannya itu, karena dia rasa uang yang didapatkan sangat mudah dan banyak. Dia juga tidak malu menceritakan semua hal tersebut kepada tetangga-tetangga yang ada di kosannya. Ia menjalankan pekerjaannya hingga beberapa waktu yang cukup lama. Saking sudah seringnya dia menerima pelanggan sampai-sampai dia punya satu pelanggan royal atau member tetap yang bernama Emprio Santoso, yang sering dipanggil dengan sebutan Rio. Rio ini sudah mulai memesan jasa Empi sejak Maret tahun 2015, dan Rio merupakan seorang pria yang memiliki pekerjaan sebagai seorang guru bimbel. Dia merupakan pria kesepian yang sebetulnya sudah memiliki istri. Rio ini sebenarnya tergolong pria yang pintar, di mana dia bersama istrinya itu sama-sama mengenyam pendidikan di Institut Pertanian Bogor atau IPB, dan untuk masuk ke kampus top 10 dunia itu sangatlah sulit. Namun, pendidikan Rio di IPB harus terhenti karena keterbatasan biaya. Meskipun begitu, istrinya berhasil menyelesaikan pendidikan di IPB. Jadi bisa dikatakan, dia dan istrinya adalah orang yang pintar dalam bidang akademis. Pada saat Rio ini menikah dengan istrinya masih kuliah dan sangat sibuk dengan kegiatan kuliahnya. Si Rio ini benar-benar merasa kesepian, makanya dia suka mencari pelampiasan atas rasa kesepiannya itu dengan jajan dan berlangganan kepada Empi. Lalu, pada suatu hari, tepat di tanggal 10 April tahun 2015, Rio ini merasa sangat kesepian. Lalu dia memesan layanan Empi. Dia menghubungi Empi melalui web, lalu kemudian janjian di kos-kosan milik Empi pada pukul 7 malam. Nah, di saat itu Rio ini datang dengan tepat waktu, di mana Rio ini memang sudah lama tidak jajan malam dan dilayani nafsunya oleh si Empi. Jadinya
dia tidak mau buang-buang waktu. Langsunglah, sepulang kerja Rio itu mendatangi kediaman MP dengan keadaan habis mengajar. Bimbel, namanya orang habis kerja sobat, pastikan keringetan. Dan karena habis kerja itulah, Rio ini tidak sempat mandi dulu sebelum menemui MP malam itu. Datanglah Rio ini ke kos-kosannya, dan sampai di sana dia sudah disambut oleh MP, yang sudah mengenakan pakaian minimnya tanpa basa-basi. Memang kan, tujuannya ke sana, untuk jajan. Langsung saja Rio ini meluapkan hasratnya ketika mereka berhubungan. Saat itu si MP ini awalnya biasa-biasa aja. Hingga pada akhirnya, beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja, MP ini menutup hidungnya dan mengatakan, "Ih, kok bau sih? Kamu nggak mandi ya?" Ucap MP sembari menghentikan kegiatan mereka. Kemudian, Rio ini tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh MP. Dia tetap melanjutkan hubungan tersebut. Namun, karena si MP ini orangnya bersih, jadi kalau ada orang bau, itu dia benar-benar merasa risih dan terganggu. MP akhirnya mulai nggak tahan dengan bau badan Rio. Kemudian dia refleks menutup hidungnya lagi dan mengatakan, "Aduh, sumpah, ini bau banget." "Bau," katanya gitu. Dan hal itu masih saja tidak digubris oleh Rio, karena kan dia memang niatnya mau jajan. Dan di saat itu, dia udah dalam kondisi hasrat yang tinggi. Dia di saat itu tidak peduli dengan perkataan MP. Yang jelas, dia sudah bayar. Tugas MP hanya untuk melayani dia. Namun si MP yang tidak digubris oleh Rio ini, ternyata terus-terusan saja menutup hidungnya sambil ngomel. Nah, kali ini dia menutup hidungnya dengan menggunakan kedua tangannya dan berkata, "Kamu bau banget. Aku tidak tahan dengan bau badanmu ini, sangat mual rasanya. Aku nggak sanggup," kata MP. Lalu dari sinilah Rio ini mulai merasa kesal dan marah kepada MP. Lalu dia mengatakan kayak gini, "Maksud lu apa ngatain gua bau? Lu tuh yang kotor. Introspeksi. Lu itu cuma seorang cewek bayaran." Pokoknya dia pakai kata kasar. Dan di saat itu, Rio sambil maki-maki kepada MP. Dan di saat itu, dia merasa sakit hati dengan perkataan dari MP yang bilang, Rio dalam kondisi yang sangat emosi. Kalau badannya bau, dia tahu kalau dia memang belum mandi. Tapi setidaknya, MP ini harus bisa memberitahu dia dengan pelan-pelan, tanpa mengucapkan berkali-kali dengan nada yang kasar. Dan Rio yang di saat itu merasa sangat sakit hati kemudian meraih kepala MP dengan menjambak rambutnya. Lalu tanpa basa-basi, dia langsung mencekik leher MP. Sot mencekik. Di sebelah kiri dari tangannya, dia melihat ada catokan. Sebuah catokan yang memiliki kabel yang lumayan panjang. Di saat itu, dia meraih kabel itu dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah catokan itu berada di tangannya, dan kemudian dia melilitkan kabel catokan tersebut ke leher MP dengan sangat erat. Di saat itu, MP sempat melakukan perlawanan. Namun, tenaga Rio sebagai seorang laki-laki sangatlah kuat. Dia tidak bisa melawan. Dan tidak sampai di situ, agar MP ini tidak teriak, Rio mengambil sebuah kaos kaki yang dia lihat. Kemudian kaos kaki itu dia sumpalkan pada mulut MP. Setelah MP terlihat tidak berdaya lemah, dan dia tidak lagi bisa melawan, Rio masih saja memukuli MP. Karena sangat emosi, sampai-sampai si MP ini tidak berdaya, tubuhnya lemas. Dia kehabisan nafas, hingga akhirnya meninggal dunia di tangan Rio. Di saat itu, Rio melihat MP. Dia kira MP ini pingsan. Lalu dia coba cek nadi, nafasnya, dan semua hal untuk mengetahui MP ini masih hidup atau enggak. Dan ternyata, Rio menyadari perbuatan dia menyebabkan MP meninggal dunia. Sontak Rio panik. Di saat itu dia bingung, harus melakukan apa kala itu. Dia hanya kepikiran untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia melarikan diri, terlebih dahulu, dia memanfaatkan keadaan dengan mengambil kesempatan untuk menjarah harta benda milik MP. Hal ini sebenarnya dia lakukan tanpa rencana ya sobat. Dia mengambil barang-barang di sana, termasuk uang sebanyak 2,8 juta, lalu dia juga mengambil MacBook milik MP dan beberapa barang berharga lainnya yang dia lihat, lalu kemudian barang itu dia masukkan ke dalam tas ransel yang dia bawa. Setelah semuanya terbungkus rapi, barulah Rio ini bersiap-siap untuk kabur meninggalkan kos dan juga jasadnya MP yang dalam keadaan tanpa busana. Lalu Rio ini memesan taksi online untuk segera kabur. Setelah mendapatkan taksi online, kemudian Rio segera keluar dari kos-kosan tersebut. Dengan mengunci kos-kosan itu dari luar, jadi MP ada di dalam kamar saat itu. Rio pergi menuju stasiun Cawang. Saat sampai di stasiun Cawang, Rio ini memesan tiket kereta menuju ke Bogor untuk pulang ke rumahnya.
Dan di saat itu, di atas kereta, dia hanya bisa ngelamun memikirkan penyesalan atas apa yang sudah dia lakukan. Sampailah dia di stasiun Bogor. Di saat itu, dia mulai merasa penyesalan di isi kepalanya. Niat awalnya hanya ingin jajan, malah justru mengeksekusi nyawa orang. Rasa takut mulai muncul. Dia duduk termenung sambil menatap rel kereta. Dengan tatapan kosong, dia menggenggam erat kunci kos-kosan MP yang dia bawa. Kemudian dia melempar kunci itu ke rel kereta. Dia membuang kunci kosan itu. Kereta datang. Lalu setelah itu, dia pulang menuju ke rumahnya. Keesokan harinya, tepat pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2015, teman-teman kos MP sangat merasa aneh karena MP tidak keluar sejak kemarin malam. Biasanya MP ini berbaur, selalu berkunjung ke tetangga-tetangga kosnya, atau paling tidak makan bareng. Salah satu orang yang sering dia titipkan untuk beli makan itu adalah seorang pria yang bernama Mang Icang. Nah, Mang Icang ini sering membantu MPI untuk beli makanan. Dia juga lumayan dekat dengan beberapa teman lainnya. Dan pada saat itu, MP ini tidak keluar-keluar kamar kos, membuat seisi kos jadi bingung di saat itu. Mereka berinisiatif untuk ngecek MP. Takutnya kenapa-kenapa, karena MP nggak ada kabar. Lalu salah satu dari tetangga kosnya bilang kayak gini, "Kok MP nggak keluar-keluar ya? Nggak lapar apa ya?" Dia biasanya suka titip, beli makanan, ucap Mengicang. Lalu tetangganya yang lain bilang, "Iya nih, kok nggak keluar-keluar ya? Gua ngeri dah, takut dia kenapa-napa. Laporin dulu aja sama bapak kos, biar dibukain pakai kunci cadangan, biar gak usah dobrak-dobrak pintu. Ganggu tetangga nanti," ucap salah satu temannya. Kemudian tanpa berdiskusi lama-lama, salah satu dari mereka yaitu Mang Icang, kemudian menghampiri kediaman bapak kos. Tidak lama kemudian, di jam 7 malam. Bapak kos yang juga ikut khawatir mendengar laporan itu, segera membawa kunci cadangan untuk membuka kamar kos MP. Tak lama kemudian, dibukalah pintu kamar itu. Bapak kos, Mang Icang, dan juga beberapa teman yang ada di tempat kejadian perkara tidak menemukan apa-apa di sana. Namun pada saat itu, kondisi kamar si MP sangat berantakan. Teman-temannya ngomong kayak gini, "Aduh MP, kemana sih? Kamu AC masih dinyalakan. Bikin khawatir aja," ucap Mang Icang. Tidak lama setelah Mang Icang mengucapkan kata-kata itu, kemudian bapak kos menyikapkan selimut yang tergeletak di samping kasur. Lalu betapa terkejutnya dia refleks. Dia berteriak, dan membuat semua orang yang ada di sana juga ikut berteriak kaget. Ketika itu, mereka menemukan tubuh tanpa busana dengan keadaan telungkup tergeletak di sebelah kasur dengan kondisi leher yang masih terlilit dengan kabel, serta mulutnya tersumpal dengan kaos kaki berwarna hitam. Mang Icang yang refleks meraih ponsel dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Semua orang panik di sana. Teman MP yang melihat hal itu berteriak histeris dan menangis. Mereka menunggu kedatangan polisi. Polisi cukup lumayan lama, sekitar setengah jam. Tepatnya di jam 19:30 malam. Polisi akhirnya datang. Polisi langsung melakukan evakuasi terhadap MP dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad MP dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan langsung dibawa ke rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM untuk diautopsi. Saat itu, polisi juga langsung memasang garis polis lain atau garis polisi di tempat kejadian perkara, agar tidak banyak orang yang sembarangan masuk guna mempermudah penyelidikan dan tidak merusak barang bukti. Lalu setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, di tanggal 15 April tahun 2015, ditemukanlah satu sidik jari yang saat dilakukan pengecekan merupakan sidik jari milik seorang pria yang setelah diidentifikasi pria itu bernama Rio Santoso alias Rio yang berusia 24 tahun. Setelah mengantongi nama pelaku, kemudian pihak kepolisian melakukan pelacakan keberadaan Rio dengan menggunakan nomor ponsel. Dari nomor ponsel yang digunakan itulah pihak kepolisian langsung mendapatkan alamat lengkap keberadaan Rio. Lalu tidak lama kemudian, Polda Metro Jaya pergi ke kediaman Rio yang ada di daerah Bogor, Jawa Barat. Pada saat dilakukan penangkapan, Rio ini sangat kaget, apalagi istrinya. Rio di saat itu pura-pura berakting. Dia bilang, "Ada apa? Kenapa Bapak kesini?" Begitu juga dengan istrinya. Istrinya nanya, "Lo kenapa ini? Kenapa suami saya tiba-tiba mau ditangkap?" "Suami saya orang baik-baik. Kalian salah orang," kata istrinya Rio. Di saat itu pihak kepolisian langsung menjelaskan terkait penangkapan Rio ini dan menunjukkan surat penangkapan tersebut. Pada saat istrinya melihat hal itu, dia sangat kaget dan tertunduk lemas. Dia tidak menyangka suaminya melakukan hal sekeji itu. Padahal Rio ini dikenal sebagai sosok suami yang sangat baik
dan juga bertanggung jawab. Rio di saat itu tidak berkutik. Dia melihat istrinya menangis histeris. Dia tidak banyak berbicara. Dia hanya bisa meminta maaf kepada istrinya atas perbuatannya. Tanpa berlama-lama, pihak kepolisian meringkus Rio dan membawa Rio ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti. Sesampainya di kantor, dia langsung mengakui semua perbuatannya itu, dan dia juga mengaku sangat merasa bersalah telah melakukan perbuatan keji tersebut. Dia juga meminta maaf pada istrinya dan menyesali apa yang dia perbuat, dan istrinya di saat itu tidak bisa menjawab apapun. Lalu singkat cerita atas kasus yang menimpa Rio, sidang putusan dilakukan beberapa kali hingga di tanggal 30 November tahun 2015. Sidang vonis digelar dan majelis hakim menjatuhi hukuman 16 tahun penjara kepada Rio, sementara jasadnya Ampi dikembalikan kepada keluarganya. Sekian.